쫓겨나게 백현우랑 이혼하라고. 뿌리지 마 가증스러워. 사랑해. Yunwoo membenarkan pertanyaan Hae-in tentang surat perceraian itu. Saat Hae-in mengetahui rencana Yunwoo tentang keinginannya bercerai dimulai, Hae-in tidak bisa membendung rasa kecewanya kepada Yunwoo. Ia merasa perlakuan malis Yunwoo selama ini hanyalah tipuan dan penuh akan kebohongan. Yunwoo mencoba untuk menjelaskan dan memberikan alasannya, namun Hae-in tidak ingin mendengarkan penjelasannya dan malah mengabaikannya. Akibat situasi ini, rasa cinta keduanya membuat pikiran mereka benar-benar kalut. Bahkan tanpa disadari, Hae-in mengalami halusinasi dan tiba-tiba ia berada di tengah-tengah jalan raya. Hae-in hampir tertabrak truk, namun untungnya Yunwoo berhasil menyelamatkannya. Yunwoo tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, namun Hae-in mengatakan jika suatu saat situasi seperti itu terjadi kembali, ia meminta Yunwoo membiarkannya dan tidak menyelamatkannya. Lantas Hae-in meninggalkan Yunwoo. 내내 거짓말한 거라고? 나 살리지 마. Sayangnya, jumlah sel darah putih Hae-in tidak mengalami peningkatan. Dokter mengatakan pengobatan Filgrastim tampaknya tidak efektif. Ia juga menyarankan agar Yunwoo bisa membuat Hae-in agar dirinya tak kehilangan harapan untuk hidup. Hae-in harus memiliki harapan, hasrat, cinta, atau kebencian agar dirinya bisa berjuang untuk hidupnya. Hae-in tampak pasrah dan menyerah dengan penyakitnya. Di samping itu, hubungan mereka benar-benar kacau setelah kejadian itu. Yunwoo tahu bahwa Hae-in tidak akan melepaskan dirinya dengan mudah. Dengan jujur, Yunwoo merasa bahwa hidup dengannya tidak tertahankan. Alasan mengapa Yunwoo ingin kabur padahal hidupnya nyaman dan sejahtera karena dirinya sangat membenci hidup bersama Hae-in. Saat mengetahui Hae-in sekarat, Yunwoo merasa lega. Setelah ketahuan oleh Hae-in, ia juga merasa bersyukur karena Hae-in tak mengambil tindakan apapun dan hanya menceraikannya. Yunwoo menegaskan ia akan membiarkan Hae-in melakukan apapun sesukanya. Kini Ketua Hong khawatir kejaksaan akan memanggilnya. Perusahaan Queens memiliki kesepakatan investasi yang penting. Jika para investor mengetahui hal ini, maka kesepakatannya bisa gagal. Karena hal itu, akhirnya Eun Song dan Sojol meresmikan kerjasama atas kontrak resort kontinental mereka. Di sisi lain, Eun Song merencanakan agar investor dan perusahaan saham yang memberi pinjaman terhadap kontrak resort dengan Sojol untuk memilih opsi pembayaran di muka. Lalu Eun Song akan menawarkan investasi sejumlah uang yang dipinjam para investor dan mengusulkan obligasi konversi. Saat keluarga Hong dipanggil kejaksaan dan terbukti bersalah, Eun Song akan menggunakan obligasi konversinya untuk membeli saham Queens, sehingga ia dapat menggabungkan saham yang telah dibelinya dan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan Queens. Keluarga Hae-in berkumpul untuk membahas tentang surat perceraiannya. Mereka menyiapkan tim audit untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka akan memeriksa komputer, dokumen keuangan, telepon, dan rekeningnya serta melacak semua dananya dan hal penting lainnya. Begitu ada penggelapan atau tindakan ilegal, mereka akan melaporkannya dan mengajukan ganti rugi. Hae-in menegaskan bahwa ia yang akan menanganinya. Sebenarnya, Yunwoo sengaja membuat Hae-in kesal dan membencinya tempoh hari, karena ini satu-satunya cara agar Hae-in memiliki motivasi untuk hidup. 혜인이가 세우는 주의겠지. Yunwoo mulai mencurigai Eun Song terkait tanda tangan kontrak resortnya dengan Sojol. Ia juga meminta Sojol untuk menghentikan pembangunan resort tersebut. Diketahui bahwa perusahaan konsultan yang diperkenalkan oleh Eun Song memperkirakan laba tahunan 500 miliar, namun jumlah sebenarnya hanya 89 miliar, di mana keuntungannya kurang dari 20%. Yunwoo bertemu dengan Ketua Hong. Ia menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Yunwoo mengatakan bahwa penggelapan dana itu memang mengincar Ketua Hong. Ia mengeluarkan sebuah foto di mana ia mencurigai bahwa Direktur Jo dan Pak Song bekerja sama. Wang Byung-ho adalah teman kuliah Pak Song dan seorang akuntan yang melakukan audit tahunan di perusahaan Queens. Ia sengaja menutupi penggelapan dana yang dilakukan Pak Song selama 5 tahun. Ia menduga bahwa Direktur Jo tidak bekerja sendiri dan terdapat dalang di balik mereka. Dalang tersebut menyadap ruangan Ketua Hong dan meletakkan pemancarnya di kamar Yunwoo. Namun saat ditanya oleh Ketua Hong siapa dalang tersebut, Yunwoo tidak mengetahui siapa dalangnya. Di sisi lain, Eun Song memperhatikan percakapan antara Yunwoo dan Ketua Hong melalui kamera sadap. Setelah mengetahui percakapan mereka, ia langsung menghubungi Direktur Jo dan memerintahkannya untuk bergegas ke luar negeri karena Yunwoo mencurigainya. Ibu Yunwoo menelpon putranya, namun telepon tersebut diangkat oleh Son Hwa karena ketika Yunwoo hendak bertemu Ketua Hong, ia tidak boleh membawa alat elektronik apapun. Son Hwa menyinggung tentang perceraian Yunwoo dan Hae-in dan memastikan bahwa mereka akan berpisah. 연병하네 진짜. Hae-in memberitahu Yunwoo bahwa surat perceraiannya sudah ditandatangani olehnya.
Ia juga mengatakan bahwa terserah dirinya kapan dan bagaimana akan menyerahkan surat itu ke pengadilan. Namun Hae-in mengancam bahwa ia akan menyewa pengacara yang sangat kompeten dan Hyunwoo akan diusir tanpa ampun. Hyunwoo berpesan kepada Hae-in agar ia jaga jarak dengan Eun-sung. Ia mengungkapkan kecurigaannya dan apa yang pernah terjadi di tempat perburuan. Hyunwoo yakin Eun-sung adalah dalang dari semua ini. 윤은성이 거길 다녀간 게 무슨 결정적인 증거라도 된다는 거. 두 번은 속지 말란 얘기야. Para karyawan Queens kini was-was karena outfit yang dikenakan Hae-in. Ini bertanda semakin mewah apa yang dikenakan Hae-in, maka suasana hatinya semakin buruk. Dan ini bisa memperumit pekerjaan mereka. Di luar dugaan mereka, ternyata Hae-in sangat sabar ketika salah satu karyawannya tanpa sengaja menumpahkan kopi di atas dokumennya. Kini tim audit mulai melakukan penyelidikan setelah menerima laporan penggunaan biaya ilegal. Sementara itu, Sekretaris Na sangat terkejut karena Hae-in menolak semua dokumen yang pernah ia setujui seminggu yang lalu sebelum berangkat ke Jerman. Sekretaris Na dan Sekretaris Kim tidak habis pikir akibat dari ketegangan hubungan Hyunwoo dan Hae-in yang sangat tinggi. 일정부터 쉬어요. 형 꼬이지 말자고요. Di adegan lain, lihat Hyunwoo yang sedang sibuk dengan tumpukan dokumen di sekeliling mejanya. Ketika istirahat siang, Hyunwoo mengajak karyawannya untuk makan di restoran Jepang. Ternyata Hae-in juga makan di restoran tersebut. Sekretaris Na dan Sekretaris Kim berusaha agar Hyunwoo dan Hae-in tidak bertemu atau berpapasan, karena hal itu membuat situasi semakin rumit. Namun meskipun sudah diantisipasi, keduanya tetap bertemu di lift. Pertikaian kecil dan sindiran tak dapat dihindari, yang membuat karyawan tampak tegang dan canggung. Salah satu ART di rumah Hae-in mengirimkan sebuah foto kepada Eun-sung terkait hasil pemeriksaan Hae-in di rumah sakit Seungmin. Karena hal itu, Eun-sung teringat beberapa hal seperti obat yang ditemukan di tas Hae-in dan kondisi Hae-in yang kurang sehat saat hendak bertemu dengan uji validitas Hersina. Eun-sung langsung menghubungi rumah sakit Seungmin untuk memeriksanya. Terlihat Sochol sedang berlatih sepeda ditemani pelatih dan istrinya. Ketika Sochol jatuh, ibunya tampak cemas dengan keadaan putranya. Namun sayangnya, Sochol tampak risih dan kesal dengan perlakuan ibunya yang berlebihan. Ia tak pernah diizinkan belajar papan seluncur, sepeda, ski, sepatu roda, dan otopet karena ibunya. Ia tak pernah memiliki pengalaman itu akibat dari sikap protektif ibunya. Sochol belajar bersepeda karena ia ingin mengajari Gonu bersepeda. Melihat sikap Sochol yang perhatian kepada putranya, Dae terharu dibuatnya. Sekretaris Na memberitahu Hae-in bahwa Hyunwoo bersikap aneh karena ia sering memanggil nama Yongsuk saat di atap gedung. Namun Hae-in dengan enteng menjawab bahwa ia mengetahui nama itu. Di sisi lain, ayah Hae-in menemui suruhannya yang telah mengawasi Hyunwoo selama ini. Namun mereka tidak menemukan hal-hal yang mengindikasikan bahwa ia berselingkuh atau melakukan hal yang tidak benar. Hyunwoo sering berkunjung ke tempat bisbol dan masakan rumah nenek sendirian tanpa siapa-siapa. Mereka juga memberitahu Bomjun bahwa Hyunwoo terkadang bersikap aneh seperti berlari-lari sambil teriak, menangis ataupun menyanyi. Bomjun langsung memberitahu Hae-in terkait informasi yang ia dapatkan mengenai Hyunwoo. Namun ia tidak menemukan hal mencurigakan apapun tentangnya. Hae-in ragu, ia yakin bahwa Hyunwoo tahu bahwa dirinya sedang diselidiki oleh ayahnya. Oleh karena itu, Hyunwoo berpura-pura bersikap normal saat menjalani aktivitas. Saat hasil audit terkait keuangan Hyunwoo keluar, ternyata mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun Sekretaris Na menemukan hal aneh. Hyunwoo selalu menarik uang tunai jutaan dan setelah itu menghabiskan uang 300 won di toko bunga. Bahkan di hari itu, ia mengambil tarik tunai dan membeli bunga yang dikirimkan kepada Kim Min-ji. Hae-in langsung mengunjungi tempat Min-ji di mana Hyunwoo mengirimkan bunganya. Ternyata Hyunwoo memberikan karangan bunga dan sejumlah uang kepada Min-ji untuk ucapan duka atas kepergian ibunya mewakili Hae-in. Hae-in ingat bahwa Min-ji adalah seorang karyawan yang ia bantu tempo lalu. Hae-in sadar bahwa kecurigaannya ini ternyata salah paham. Ketika Hae-in hendak pulang, ia berpapasan dengan Hyunwoo. Hae-in menegaskan agar Hyunwoo berhenti berpura-pura karena ia merasa jijik dengan sikapnya itu. Bahkan jika ia kehilangan ingatannya, ia tak akan melupakan perbuatan Hyunwoo yang telah berkhianat. Hae-in tak akan pernah melupakannya. Ia akan membenci Hyunwoo sampai mati. Dengan tegas, Hyunwoo cukup diam dan pergi ketika Hae-in menyuruhnya. 장례식장 필요한 일 있으세요? 진짜로 슬퍼하는 사람들이 있네. 그네지는 절대 안 잊어버려. Hae-in dan Eun-sung kembali bertemu untuk mendiskusikan terkait perkembangan kerjasama dengan Hersina.
Hein merasa memiliki hutang budi kepada Eun-sung. Ia langsung menanyakannya apa yang sebenarnya Eun-sung inginkan. Ternyata Eun-sung meminta Hein untuk menceraikan Hyun-woo. Namun Hein tersinggung dan merasa bahwa Eun-sung telah melewati batas. Saat Hein hendak pulang, penyakitnya kembali kambuh. Ia kehilangan obat itu di tasnya. Ternyata obat itu diam-diam diambil oleh Eun-sung. Hyun-woo menemui Hyang-gi di mana ia mendapatkan informasi bahwa saat umur 12 tahun, Eun-sung berada di panti asuhan, lalu diadopsi oleh keluarga Korea dan dibawa ke Amerika. Orang tua adopsinya cukup terkenal, bahkan Eun-sung disekolahkan di sekolah swasta yang paling mahal. Namun anehnya, orang tua angkatnya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Diketahui mereka telah meninggal karena sebuah kecelakaan yang misterius. 여기 이렇게 오시면 어떡해요? Ternyata Eun-sung adalah anak dari Mo Seul-hye. Namun hubungan mereka tak harmonis. Selama 20 tahun, Seul-hye telah berada di sisi ketua Hong. Ia memang pernah diperlakukan dengan tidak adil oleh keluarga Queens. Seul-hye tak lama lagi ia akan menguasai seluruh aset dan perusahaan Queens. Seul-hye mengajukan diri untuk menggantikan ketua Hong di penjara jika ketua Hong terkena kasus penggelapan dana dan semua kesalahannya akan ditanggung oleh Seul-hye. Dari pernyataan ini, sudah jelas Seul-hye memiliki motif tersembunyi, entah apa rencananya. 자식 새끼 열보다 자네 하나가 Hyun-woo melihat Hein sedang memberi makan seekor kucing di tengah derasnya hujan. Ia dengan manis memberi jaketnya kepada Hein. Hein menceritakan kondisinya yang tidak stabil akhir-akhir ini. Hyun-woo terkejut dengan perubahan sikap Hein. Sepertinya Hein telah kehilangan beberapa ingatannya. Melihat Hyun-woo yang menangis karena cemas dengan kondisinya, Hein langsung memeluk Hyun-woo dengan manis. Bahkan Hein mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai Hyun-woo. 혜인아, 걱정하지 마. 사랑해. Dalam sebuah epilog, jika Young-suk yang tempo lalu dipanggil oleh Hyun-woo ketika di atas gedung bukanlah seorang wanita, melainkan itu adalah seekor rakun yang diceritakan oleh Hein yang bersembunyi di area gedung tersebut. Hein merasa Hyun-woo sangat bodoh karena mempercayai hal itu. 이름은 영숙이. 거짓말이야. 영수가 있으면 좀 나와봐. Begitulah akhir cerita dari episode 7. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.